Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada saat ini atas berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pagi ini mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan masih dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima. Sekarang kita melihat kepada ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kemarin kita sudah melihat bahwa kita sebagai anak Allah bukan atas pengakuan kita sendiri, tetapi Alkitab juga yang memberi kesaksian itu dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 mulai. Firman Tuhan berkata, oleh iman kita kepada Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Nah, itu sebabnya sebagai anak-anak Allah sudah sepatutnya kita menjadi orang yang pembawa damai. Pembawa damai, saudara-saudara, menjadi orang yang membawa damai, tentunya saudara-saudara, terlebih dahulu kita sendiri yang harus memiliki sikap, sifat yang suka berdamai. Bukan orang yang suka konfrontasi, bukan orang yang suka berkelahi, bukan orang yang suka bertengkar, saudara. Tetapi dari diri kita sendiri dulu, kita menjadi orang yang suka berdamai. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi pembawa damai kalau diri kita sendiri bukan orang yang suka berdamai? Tidak mungkin, saudara-saudara. Kalau kita melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama, misalnya saudara-saudara, Abraham adalah orang yang suka berdamai. Dalam pasal yang ke-13 kitab Kejadian, dia tidak mau berkelahi dengan keponakannya sekalipun. Dia tidak mau sakit hati ada pertikaian antara dia dengan Lot, sekalipun Lot itu adalah ponakannya. Dia memberikan pilihan lebih dahulu kepada Lot. Silakan Lot lebih dahulu memilih. Walaupun Abraham sebagai paman, walaupun Abraham sebagai yang tua, tetapi dia mempersilahkan Lot supaya ada perdamaian di antara mereka. Abraham adalah tokoh bapak iman kita yang sangat suka berdamai. Sangat suka berdamai. Kemudian kita melihat juga kepada Ishak, anaknya. Ishak, sekalipun dia sudah diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di Gerar pada waktu itu, saudara-saudara, tetapi kemudian Allah tetap memberkati Ishak. Lalu satu waktu Raja Gerar ini di dalam kitab Kejadian pasal 26, kita melihat saudara-saudara, Raja Gerar datang untuk mendapatkan Ishak untuk berdamai. Kejadian 26 ayat 26 saya baca mulai. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahsat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami bersama-sama berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Saudara-saudara, inilah sikap Ishak kepada pemimpin, kepada Raja Gerar, orang yang sudah mengusirnya dari tanah mereka karena kecemburuan, karena iri hati, karena kedengkian. Tetapi ketika Raja Gerar ini datang mau berdamai dengan Ishak, Ishak dengan tulus hati menyambut mereka, menjamu mereka. Luar biasa, saudara-saudara. Saudara, kita sebagai anak-anak Allah harus membawa damai. Tetapi kita juga lebih dahulu harus memiliki sifat yang suka berdamai.
yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang tidak menjadi seorang yang pendendam, tetapi pemaaf. Ketika orang datang meminta maaf kepada kita, kita seperti Ishak, walaupun sudah disakiti, tetapi dia mau berdamai ketika orang lain mau berdamai dengan dia. Kita melihat, saudara-saudara, bagaimana pentingnya perdamaian ini, sikap berdamai ini dalam kehidupan kita, menentukan baik buruknya yang kita alami dalam hidup kita. Mazmur pasal 34 ayat 12 firman Tuhan berkata, "Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya." Saudara, kalau kita mengingini umur panjang dan menikmati yang baik, baik dari Tuhan maupun dari dunia ini, biarlah kita menjadi orang yang suka berdamai. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Haleluya. Amin.